Halo, apa kabar? Coba lagi dengan Kim di Inspiration by the Terrace. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tulisan yang ditulis oleh saya yang membahas tentang postingan di WA Group oleh Kotonika. Nah, beliau ini rajin dalam menulis summary yang dia dapatkan ya dari perenungannya ketika dia merenungkan dari renungan harian suara kebenaran setiap harinya. Beliau tinggal di satu kota di Jawa Timur, dan beliau rajin sekali dalam melakukan perenungan dan kemudian dia menyarikan renungan-renungan yang ditulis oleh Dr. Erastus Sabdono dalam bentuk summary yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Nah, ini saya akan bacakan dulu tulisan dari summary dari Kotoni ini. Oke, di sini kelihatan ya linknya. Beliau ngambil dari Truth ID, Voice, kategori Daily Enlightenment. Ya. Orang yang terbelenggu oleh cinta uang memiliki keadaan hati yang merasa tidak bahagia jika tidak memiliki uang dalam jumlah tertentu. Orang yang masih terikat dengan percintaan uang tidak akan dapat menjadi murid Yesus. Itu berarti tidak akan pernah mengalami perubahan, yaitu dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Ini juga berarti maksud keselamatan diberikan tidak terwujud dalam hidup orang itu. Sekarang ini, kenyataan dalam hidup yang terjadi, uang sudah menjadi segala-galanya bagi hampir semua orang. Orang percaya harus melepaskan diri dari ikatan cinta uang. Oke, saya lanjut ya. Jika seorang Kristen tidak terlepas dari belenggu cinta uang, berarti membawa diri kepada keadaan belum selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Oleh sebab itu, orang percaya harus bersikap benar terhadap uang, agar tidak terjebak dalam cinta akan uang. Sikap yang benar adalah menjadikan uang untuk bersahabat dengan Tuhan. Orang percaya yang bersahabat dengan Allah menggunakan uang untuk kepentingan pekerjaannya. Kita harus bekerja keras mencari uang. Semua itu kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita harus dapat melepaskan diri kita dari belenggu semangat zaman ini. Setelah kita terlepas dari semangat zaman ini mengenai uang, kita dapat bertarung menolong sesama agar mereka juga dapat terlepas. Dalam hal ini, kita menjadikan uang sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi rencana Allah. Dengan demikian, seseorang dapat selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Selamat pagi semuanya. Nah, ketika saya membaca postingan dari Kotoni ini di pagi tadi, saya tiba-tiba saya mempunyai inspirasi untuk menulis tulisan ini, di mana tulisan ini membuat saya teringat akan suatu peristiwa di masa lalu, beberapa bulan ke beberapa tahun yang lalu, ketika kami di Balikpapan sedang mau mengadakan seminar yang akan dibawakan oleh pembicara tunggal, yaitu Pak Erastus Sabdono. Nah, saya bacakan ya tulisannya ya, tulisan saya di Facebook, biar nanti saya bahas belakangan, Bapak Ibu akan dapat mengerti dari tulisannya. Kotoni yang rajin setiap pagi renungan pagi dengan bahan renungan harian dari suara kebenaran yang ditulis Pak Erastus Sabdono. Terima kasih ya Ko untuk postingannya tiap pagi yang sangat memberkati. Renungan beliau pagi ini juga masih sama, yaitu ambil dari LHSK. Renungan yang beliau sampaikan di sini membawa ingatanku ke peristiwa lama. Beberapa waktu lalu, mungkin lebih dari 1 tahun, di Balikpapan, kami di GSKIMLB Balikpapan ngadain salah satu seminar Pak Eras. Ketua panitianya waktu itu Pak Joni sempat menyeletuk kepada saya waktu dia habis salaman dengan Pak Eras ketika Pak Eras barusan datang. Jadi ceritanya Pak Joni menyambut kedatangan pembicara utama pada waktu itu.
Pak Joni bilang ke saya, ini orang gue lihat kok ringan banget ya. Nah, aku celingukan, maksudnya ringan gimana Pak John? Ya ringan banget lah, kayak yang gak ada beban apapun, lepas aja gitu. Dari situ aku mulai pelan-pelan meresapi dan berpikir, ini perkara sulit nih. Aku paham yang dimaksud Pak Joni ini, karena aku juga merasakan hal yang sama. Pak Eras memang ringan. Dalam arti, walaupun beliau memiliki beban yang begitu berat, namun dia tidak terikat pada hal itu. Kalau dia punya beban biaya pelayanan yang begitu besar dan semuanya itu seringkali harus keluar dari koceknya sendiri, tapi beliau tidak pernah merasa berat harus mengeluarkan itu semua. Baginya yang penting Tuhan dipuaskan. Pekerjaan Tuhan bisa tetap terlaksana. Maksudku, mudah dimengerti lah ya. Kenapa Pak Eras bisa ringan langkahnya. Tapi untuk mencapai level seperti itu, jelas perkara yang super duper sulit. Bisa kebayangkan gimana Rasul Paulus menjalani hidup pelayanannya. Gimana yang mulia Tuhan Yesus menjalani pelayanan salibnya. Ketika dia di Via Dolorosa, dia harus menjalani, dia tahu bahwa dirinya akan disalib. Itu adalah hal yang sangat berat, di mana dia punya beban untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Ya, persis seperti sharing Pak Tony pagi ini yang dia sarikan dari renungan harian hari ini. Begitu aku baca postingan Ko Tony, langsung aku teringat kisah beberapa tahun ini tentang celetukan Pak Joni. Semoga menjadi berkat. Nah, baiklah, saya akan sedikit membahas. Jadi, seringkali ya dalam seminar-seminar yang gereja kami adakan di Balikpapan ini, ketika mengundang Dr. Erastus Sabdono, itu kami menyadari sebagai panitia, kami sadar bahwa banyak sekali biaya-biaya yang harusnya kami panitia tanggung itu ternyata sudah di take over oleh Pak Eras dan tim gereja di GSKI Rehoboth di Jakarta, tim Jakarta. Jadi saya sih kebayang ya betapa seharusnya sebagai seorang Dr. Erastus dia harus membiayai perjalanan dan sebagainya, itu bukan hal yang ringan, karena dia mungkin loh dalam setahun itu ke Balikpapan bisa paling sedikit 2 kali, 2-3, bisa 4 kali, dan belum lagi ke kota-kota atau ke daerah-daerah lain, belum lagi seminar dan pelayanan yang dia lakukan di gerejanya sendiri di GSKI di GSKI Rehoboth di Jakarta. Jadi saya bisa membayangkan sih sebenarnya bahwa beban pelayanan yang dia harus tanggung itu sebenarnya tidak ringan, sangat berat. Tetapi ketika dia menjalaninya begitu ringan, seperti itu ditangkap oleh radar kami, saya dan Pak Joni, ketika menyambut kedatangan beliau di Balikpapan itu luar biasa menurut saya. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk seseorang yang memiliki beban yang begitu berat, tapi dia bisa menjalaninya dengan ringan, dengan sukacita, sehingga ketika orang yang melihat dan bertemu dengan beliau, kita tidak merasa ada beban itu. Ini yang menurut saya luar biasa, sebuah teladan yang patut dicontoh. Bukan hal yang mudah untuk mencapai level seperti itu, tetapi itu sebenarnya suatu level yang harus kita semua capai juga. Ya, kita nggak mau meniru manusia ya, tetapi kalau kita lihat di Alkitab, teladan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dan kita ikuti, itu sebenarnya memberikan contoh dan teladan yang sama halnya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pun dengan beban pelayanan, dia harus membiayai pelayanannya itu dengan membuat tenda ya. Itulah dengan cara itulah dia membuat tenda, dia harus membiayai pelayanan yang dia lakukan
dan teman-teman pelayanan yang lain gitu. Jadi ini adalah teladan-teladan yang menurut saya memang sudah sangat langka di zaman sekarang ini. Kita membutuhkan itu semua. Baik, dari saya itu aja. Semoga apa yang saya bagikan pada kali ini itu bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu, saudari sekalian dalam Kristus. Tetap semangat dalam Tuhan, melayani dalam Tuhan, dan kiranya hal ini menjadi berkat buat semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Share kepada teman-teman yang lain bila Anda melihat video ini memberkati. Shalom, Sola Gracia.